Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu lagi dalam ilmul maqamat, satu disiplin ilmu yang mempelajari seni irama dalam melantunkan Al-Quran. Maqam artinya satu posisi nada. Maqamani dua posisi nada. Kalau kita mengatakan maqamat artinya banyak posisi nada. Karena posisi nada dalam melantunkan Al-Quran itu tidak hanya satu. Itu posisinya ada terkadang nada paling rendah. Di atasnya lagi nada rendah. Di atasnya lagi nada sedang. Atasnya lagi nada tinggi. Yang paling atas lagi nada tertinggi. Jadi tidak hanya satu. Makanya dikatakan ilmul maqamat. Maqamat artinya banyak nada yang kita gunakan dalam memperindah lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi tidak hanya satu nada, tidak monoton. Contoh dalam bayati misalnya, ada yang disebut dengan bayati qarar. Itu bayati dengan tingkatan nada paling rendah. Kita tingkatkan lagi ke atas, ada yang disebut dengan bayati nawa. Nah, itu atasnya lagi. Nanti di atasnya lagi ada yang disebut dengan bayati syuri. Syuri. Kita tingkatkan lagi ke tingkat keempat. Ada yang disebut dengan bayati husaini. Kita tingkatkan lagi. Ada yang disebut dengan bayati jawab. Kemudian kita tingkatkan ke tangga nada paling tinggi disebut dengan jawabul jawab. Jadi ada berapa? Qarar, nawa, syuri, husaini, jawab, kemudian jawabul jawab. Sampai ada 6. Jadi itu tingkatan nada. Makanya disebut dengan maqamat. Tidak hanya maqam atau maqamani. Jadi maqamat itu kumpulan beberapa tangga nada. Nah, sekarang kenapa kita mempelajari ilmul maqamat atau suatu disiplin ilmu untuk memperindah lantunan ayat suci Al-Quran? Kenapa kita mempelajari ini? Nomor 1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zainul Qur'ana, perindahlah Al-Quran. Bagaimana cara kita memperindah Al-Quran? Rasulullah melanjutkan hadis ini, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, dengan suara-suara kamu. Perhatikan, suara-suara bi aswatikum. Rasul tidak mengatakan bi sautikum, tapi bi aswatikum. Itu berarti suara kita juga itu bermacam-macam. Makanya muncullah soba yang kita singkat dalam kalimat suni'ah bisihrika. Sad, soba, nun, nahawan, ain, ajam, suni'ah, bi, bayati, bisih, sin, sika, ha, hijaz, ra, ros, kaf, kurdi. Itu aswat. Itu namanya suara-suara. Jadi suara itu tidak hanya satu. Bermacam-macam suara, bermacam-macam irama, bermacam-macam maqam yang kita gunakan dalam melantunkan Al-Quran. Inilah yang perlu kita pelajari. Nah, jadi karena kata Rasul, Zayyinul Quran, perindahlah Al-Quran. Coba kalau kita memasuki ilmu usul fikih, zayyinu, itu bentuk amar atau perintah. Jadi dari kata zayyana yuzayyinu. Zayyana yuzayyinu. Zayyana artinya memperindah. Zayyana yuzayyinu. Zayyin, perindahlah. Tapi di sini bentuk jamak. Zayyinu, perindahlah kalian
lantunan ayat suci Al-Quran. Dalam usul fikih, kata zayyinu itu perintah. Kalau ada perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Asal usul perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sunnah. Berarti kita mengambil kaidah dasarnya, perintah itu, asal usul perintah itu wajib. Berarti kita wajib melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan suara kita, maka perlu kita belajar. Jadi ini hadis Nabi. Yang kedua, kalau kita melantunkan Al-Quran dengan ilmul maqamat, seni iramah melantunkan Al-Quran, itu kembali kepada diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita melantunkan Al-Quran dengan cara monoton. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita cepat jenuh, cepat bosan, cepat malas melantunkan Al-Quran. Kenapa? Cara kita melantunkan tidak sampai ke dalam hati kita sendiri. Makanya perlunya kita memperindah bacaannya. Caranya bagaimana? Pelajari ilmul maqamat. Contoh, kalau kita membawakan surah Al-Fatihah pakai iramah nahawan, pakai maqam nahawan. Yang tadinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kita masukkan irama nahawan. Mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi itu kan sampai ke hati. Biasa saya pakai kalau imam sholat irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sendiri imam sholat itu kayak mau menangis sampai ke hati saya. Kita ngaji sendiri pakai irama, itu kita tidak bosan, seakan-akan kita mau ngaji terus. Kenapa? Lantunan kita indah. Itu tidak lepas dari ilmul maqamat, seni irama dalam melantunkan Al-Quran. Kemudian, itu untuk kita sendiri. Selanjutnya, untuk pendengar. Atau kalau kita imam, ada makmum. Nah, beda kalau yang imamnya hanya monoton, itu melantunkan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya biasa-biasa saja monoton, tidak pakai ilmul maqamat, itu orang bisa ngantuk. Sudah suaranya kecil, giginya hanya tinggal 2, bacaannya panjang, udara hujan, orang tidur. Tapi kalau suara imamnya bagus, suara imamnya indah, pakai ilmul maqamat, itu akan indah. Jadi sebelum saya lanjut, jadi ilmul maqamat adalah seni irama dalam melantunkan Al-Quran. Itu kalau di Indonesia biasa disebut dengan langgam. Kan biasa kita dengarkan langgam. Jadi langgam lantunan ayat suci Al-Quran, artinya irama melantunkan Al-Quran. Kalau di Malaysia biasa disebut dengan tarannum. Itu tarannum. Tarannum itu seni irama melantunkan Al-Quran. Itu sama. Langgam di Indonesia, tarannum di Malaysia, ya itu seni irama dalam melantunkan Al-Quran yang biasa kita sebut dengan ilmul maqamat. Itu tadi untuk diri sendiri sudah. Sekarang untuk orang lain. Suara kita perlu indah. Sudah tadi kita jelaskan bahwa kalau imam yang suaranya begitu-begitu saja monoton, itu makmum pasti jenuh. Bacaannya panjang. Yang biasa makmum, kalau imamnya panjang bacaannya, itu makmumnya hanya baca semua yang ada di tulisan-tulisan yang ada di pinggir-pinggir masjid. Itu semua di atas masjid. Semuanya dibaca. Tidak mendengarkan bacaan imam. Kenapa bacaan imam monoton? Mulai azan misalnya. Coba, kalau ada orang azan, azannya pakai iramah nahawan. Contoh seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan indah, meskipun sebenarnya suara saya sudah capek, tapi tidak apa-apa, kita semampunya.
kita perindah lantunan Al-Quran semampu kita. Nah itu kalau pakai iraman hawan enak. Tapi kalau ada orang azan, Allahu Akbar, itu Tarzan. Yang tadinya kita mau berangkat ke masjid, sholat tidak jadi. Kenapa? Suara azannya tidak enak. Apalagi kalau azan subuh, kita tidur. Jadi itulah pentingnya mempelajari ilmu maqamat, seni irama dalam melantunkan Al-Quran. Itu azan. Nah sekarang imam maju ke depan. Kalau kayak tadi modelnya, imamnya suaranya kecil, bacanya panjang, gigi tinggal 2, sudah hujan lebat, sudah makmum tidur. Tapi kalau suara imam bagus pakai maqamat, meskipun bacanya panjang, makmum tetap semangat. Jadi makmumnya tetap semangat. Kenapa? Bacaan imamnya bagus. Pakai misalnya Iramah Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lanjut ambil surah. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Nah, kalau begitu kan enak. Kenapa? Kita pakai maqam, pakai irama, pakai seni dalam melantunkan Al-Quran. Makanya kata Nabi, bi aswatikum, perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Nah, suara-suara itu tidak hanya satu, maka muncullah yang disebut dengan maqamat, seni irama dalam melantunkan Al-Quran. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.